Di lorong itu muncul sekelompok makhluk aneh. Tubuh mereka seperti manusia, tetapi kulit mereka kelabu dengan urat biru bercahaya. Mata mereka bersinar merah seperti penduduk Zerzura sebelumnya. Mereka bukan penduduk Zerzura, mereka seperti mayat hidup. Enola langsung berubah menjadi wujud serigala putihnya. Oh tidak, jangan zombie, sial. Ucap Kaiten begitu ngeri. Kaiten juga langsung berubah menjadi serigala merah. Makhluk-makhluk itu bergerak cepat, menyerbu tanpa ragu. Semuanya tidak perlu ragu dan jangan menahan diri. Tombak naga emas, Shenlong! Tori mengangkat tombaknya, memanggil kilatan petir untuk menyerang rombongan makhluk pertama yang mendekat. Bayangan marah, abadi. Ryu menghentikan pergerakan para sosok itu dengan bayangan yang memerangkap beberapa makhluk di tempat. Ini memanglah jebakan, tidak ada pilihan lain selain melawan. Misael memanggil kilatan petir dari tangannya. Tidak ada jalan lain, kita hadapi mereka, lalu masuk ke lorong itu. Oke kalau begitu Des, niating sun ajiku komarakeni. Pertarungan langsung pecah di ruang sempit itu. Kekuatan petir, api, kegelapan, dan serangan fisik saling beradu. Meskipun berhasil mengalahkan beberapa makhluk, jumlah mereka tanpa tidak berkurang. Kita tidak bisa terus ada di sini. Kita harus masuk ke lorong sekarang juga. Aku takut bangunan ini runtuh karena pertarungan ini. Sekarang, masuklah. Aku akan menahannya sementara. Dengan satu serangan besar dari tombak naga emas, Tori membuka jalan. Namun, suara misterius kembali terdengar dan menggema di seluruh ruangan. Selamat datang di permainan berikutnya. Mari kita lihat seberapa jauh kalian bisa bertahan, para pembawa cahaya. Jahanam itu, Datu Hitam Bagindo Ali. Cepatlah Tori, lorongnya mau tutup ini. Terima kasih Pak Bon. Ayo, semuanya segera pergi. Lorong itu mulai menutup perlahan, memaksa rombongan Tori untuk berlari ke dalam sebelum semuanya terlambat. Mereka tahu ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang jauh lebih berbahaya di bawah Zerzura. Di lorong itu sempit dan dingin, dengan hanya sedikit cahaya biru dari ukiran yang memandu mereka. Udara di dalam semakin berat, membuat setiap langkah terasa melelahkan. Lorong itu tidak hanya dingin, tetapi bau anyir yang samar membuat nafas mereka terasa berat. Suara langkah mereka menggema, seperti ada sesuatu yang mengikuti di kejauhan. Kenapa suasananya semakin mencekik? Ujar Enola mengusap lehernya yang terasa sesak. Kegelapan di sini seperti hidup, rasanya seperti menembus kulit. Ini adalah aura kegelapan, balas Ryu, matanya terus menyala merah. Ini pasti bagian dari sihir mereka. Semakin dalam kita masuk, semakin mereka mencoba melemahkan kita, kata Jaka sambil menggenggam keris perahu geni. Lorong itu tiba-tiba berguncang, menyebabkan puing-puing kecil jatuh dari langit-langit. Di kejauhan terdengar suara langkah kaki seperti sesuatu yang berat sedang mendekat. Jahanam, membuatku kaget saja. Apalagi kali ini yang akan muncul. Tetap fokus Pak Bon, tidak perlu hiraukan yang tidak pasti. Kita tidak bisa berhenti sekarang. Ayo kita lanjutkan. Saat mereka melangkah lebih jauh, lorong itu melebar menjadi sebuah ruangan besar dengan dinding penuh ukiran aneh yang bercahaya. Di tengah ruangan ada altar batu melingkar dengan cermin besar di atasnya. Cahaya biru dari cermin itu berkedip-kedip, memancarkan bayangan-bayangan yang bergerak seperti hidup. Cermin itu seperti yang diukir di dinding tadi. Seru Kimi menunjukkan ke cermin yang berpendar. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, bayangan di cermin mulai keluar. Sosok-sosok berbentuk manusia dengan tubuh hitam pekat
dengan mata merah menyala berdiri menghalangi jalan mereka. Kalian tidak boleh melangkah lebih jauh. Suara dalam dan serak menggema di seluruh ruangan. Bayangan itu berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Tetapi entah bagaimana, arti kata-katanya langsung dipahami di kepala mereka. Kalau begitu, kita tidak punya pilihan lain selain menerobos. Desta melepaskan semburan api ke arah salah satu bayangan. Api itu melesat, tetapi bayangan itu menghilang, muncul kembali di tempat lain tanpa terluka. Serangan biasa tidak akan bekerja. Gunakan kekuatan yang beresonansi dengan mereka. Cobalah serangan berlapis elemen, kata Misael mengangkat kedua tangannya. Serangan berlapis. Baiklah, mari kita coba. Shenlong! Komar geni, api surgawi. Tori dan Desta memadukan kekuatan mereka. Kilatan petir bercampur dengan api melesat ke arah bayangan tersebut. Bayangan itu langsung terhempas, namun yang lain masih berdiri dengan jumlah yang sama. Ada sesuatu yang aneh. Mereka tidak benar-benar ada di sini. Ini hanya bayangan dari kekuatan cermin itu, kata Ryu dengan suara yang rendah. Kita harus menghancurkan cerminnya. Teriak Enola yang langsung menerjang ke arah cermin dalam wujud serigala putihnya. Namun, sebelum dia mendekat, cermin itu bersinar terang. Sebuah suara wanita menggema. Berhenti. Enola terpental mundur, jatuh ke lantai dengan keras. Suara itu membuat semua orang membeku. Dari dalam cermin muncul sosok seorang wanita dengan mahkota bunga, seperti patung di atas kuil. Kau adalah pelindung Dewi Zersura. Aku adalah penjaga. Namun, aku bukan pelindung kalian. Jika kalian melangkah lebih jauh, kalian akan membangkitkan kegelapan yang bukan aku tidak bisa hentikan. Ini adalah tempat terlarang. Entah bagaimana kalian bisa sampai kemari. Kami tidak punya pilihan lain. Mungkin kami memang sengaja diarahkan kemari oleh sosok penyihir yang tidak dikenal. Kami harus menghentikannya, entah itu untuk Zerzura atau untuk tujuan kami. Jawab Tori dengan tegas. Sosok wanita itu menatap mereka dalam diam, lalu berkata, Baiklah, jika itu keputusan kalian, maka buktikan niat kalian. Hanya mereka yang mampu mengalahkan ujian ini yang dapat melangkah lebih jauh. Siapkan diri kalian, pembawa cahaya. Cahaya biru menyelimuti ruangan. Bayangan-bayangan itu berubah menjadi makhluk yang jauh lebih besar dan kuat. Dengan senjata besar di tangan mereka, ukiran di dinding mulai memancarkan aura aneh yang menyengat tubuh mereka. Mereka serius ingin menguji kita. Kenapa harus ada ujian lagi? Ini membosankan, kata Kaiten yang sudah berubah menjadi serigala merah. Kita saat ini berada di tempat misterius yang penuh teka-teki. Semuanya ada jalannya. Setiap perjalanan yang pernah aku lalui, semua itu bagian dari ujian juga. Balas Tori mengangkat tombaknya dan bersiap. Tidak perlu buang-buang waktu lagi. Ayo kita mulai. Ayo, aku sudah siap. Ucap Bon membenturkan kedua tangannya bagaikan besi itu. Ruangan langsung bergema oleh suara benturan senjata, kilatan cahaya elemen, dan raungan makhluk bayangan. Serangan demi serangan dari rombongan Tori menghantam para penjaga, tetapi mereka terus bangkit, lebih kuat dan lebih cepat setiap kali dihancurkan. Jahanam, kekuatan mereka seperti tidak ada habisnya. Mampus kau Jahanam! Bon melemparkan batu besar ke arah salah satu makhluk, hanya untuk melihatnya terpecah lalu menyatu kembali. Ini bukan tentang kekuatan fisik semata. Cermin itu adalah sumber mereka. Kita harus menghancurkannya, atau kita akan terus terkuras di sini hingga lemas, ujar Misael. Matanya menatap cermin itu di tengah ruangan. Bagaimana kita menghancurkannya kalau mereka terus menghalangi? Ucap Desta menghindari serangan tombak bayangan yang melesat ke arahnya.
Tori menghunuskan tombak naga emasnya ke lantai, menciptakan gelombang kejut yang mendorong para makhluk itu mundur. Kita harus bekerja sama. Bon, Titan, Enola, kalian alihkan perhatian mereka. Jaka, Desta, dan aku akan fokus ke cermin. Baiklah, kami mengerti, Tori. Ucap Kaiten melompat ke arah 3 makhluk sekaligus. Cakarnya menyala merah. Enola meluncurkan serangan es dari cakar putihnya, membentuk rantai yang membekukan beberapa makhluk di tempat. Sementara itu, Tori, Jaka, dan Desta bergerak cepat ke arah cermin. Jaka memeriksa pola ukiran di sekitar Artar. Ada celah di sini. Cermin ini hanya bisa dihancurkan jika kita menyerang titik tengahnya bersamaan. Dengan serangan kombinasi, mungkin akan lebih efektif. Kita harus mencoba ritmenya. Apakah kalian siap? Tori mengangkat tombaknya. Petir mulai berkumpul di ujungnya. Tombak naga emas, Shenlong! Nea Tingson Aciku Gomarakeni. Asma, Inteng Angin. Ketiganya menyerang titik tengah cermin secara bersamaan. Cahaya biru memancar dengan sangat terang dan hampir membutakan. Cermin itu retak perlahan, tetapi tiba-tiba sebuah bayangan besar muncul dari dalamnya. Sosok itu jauh lebih besar dari makhluk sebelumnya, dengan tanduk melengkung dan aura kegelapan yang menekan. Bayangan itu menyerupai sosok manusia, tetapi tubuhnya tampak cair dan berkilauan, seperti tinta yang bergerak di udara. Saat mereka melangkah, langkahnya bergaung, menciptakan perasaan tercekik yang tidak kasat mata. Kalian tidak akan menyentuh inti kekuatanku. Suara itu menggelegar. Sosok itu menyerang dengan kecepatan luar biasa, memukul Jaka hingga terlempar ke dinding. Mas Jaka! Kita harus tetap menyerang cerminnya. Aku tidak apa-apa, Mas Desta. Ya, kita tidak punya waktu. Selagi yang lain menahan sosok lainnya, kita harus segera bertindak. Sementara itu, Misael menutup mata, mengumpulkan kekuatan elemen-elemen yang ia miliki. Kalau kita ingin menang, kita harus menggunakan semuanya. Serahkan sosok besar itu padaku. Ritual petir merah Papua. Kilatan petir berwarna merah darah muncul dari kedua tangannya, menciptakan penghalang yang menahan serangan sosok bayangan besar itu. Mas Desta, Tori, cepatlah! Dengan bantuan Misael dan yang lainnya, Tori dan Desta meluncurkan serangan terakhir ke cermin yang sudah mulai retak. Cermin itu pecah menjadi ribuan serpihan cahaya, dan sosok bayangan besar itu menghilang dalam jeritan panjang. Raungan menjadi sunyi, hanya sisa-sisa cahaya biru yang melayang di udara. Apakah itu akhirnya sudah selesai? Bisik Kimi memandang ke arah altar yang sekarang kosong. Tiba-tiba, dari serpihan cermin yang bersinar, muncul sebuah bola kristal kecil. Bola itu melayang di udara, memancarkan cahaya yang lembut. Apa itu? Tanya Enola kembali ke wujud manusianya. Itu adalah kunci. Mungkin itu adalah petunjuk ke tempat berikutnya. Namun, sebelum mereka bisa menyentuh bola kristal itu, suara wanita sebelumnya kembali menggema. Kalian telah membuktikan niat kalian, namun perjalanan kalian baru saja dimulai. Kunci ini akan memandu kalian ke inti dari kegelapan Sersura. Bersiaplah, karena yang ada di depan lebih menakutkan dari apapun yang kalian hadapi. Sekarang, kalian sudah terlibat. Tidak ada jalan untuk mundur lagi. Tapi, ingatlah, semua yang kalian lakukan hanyalah sebuah bayangan. Kristal itu melayang turun, mendarat di tangan Tori. Saat ia menyentuhnya, lorong lain terbuka di dinding ruangan, memperlihatkan jalan panjang yang turun kegelapan. Sepertinya kita tidak punya pilihan lain. Memangnya dari awal ada pilihan lain buat kita, Des?
Bukankah ini yang diinginkan? Ayo, kita turun. Lanjut Tori kemudian memimpin rombongan memasuki lorong berikutnya. Dan babak baru pun akhirnya dimulai. Sebenarnya mereka ini memasuki sesuatu tempat seperti apa? Kenapa begitu rumit? Inilah misteri dari gurun badai iblis. Bukan hanya kekuatan saja yang mereka butuhkan, namun juga kecerdasan untuk memecahkan teka-teki yang ada. Karena salah sedikit saja, nyawa mereka lah taruhannya. Lorong panjang yang mereka masuki seolah tidak berujung, gelap dan penuh bisikan angin yang aneh. Setiap langkah membawa mereka semakin jauh ke dalam misteri Zerzura. Tapi kali ini, suasana semakin menekan. Perasaan ini semakin buruk dan semakin kuat, ujar Ryu dengan nada yang rendah. Mata merahnya menatap gelap di depan mereka. Teruslah maju, jangan biarkan rasa takut menguasai pikiran, jawab Tori dengan tegas. Namun, langkah mereka terhenti ketika mendapati ruangan besar dengan lubang di tengahnya, mengeluarkan cahaya biru pekat yang berdenyut seperti jantung. Di sekeliling lubang, berdiri patung-patung besar yang tampak hidup. Tempat ini terasa seperti jebakan, gumam Jaka menggenggam kerisnya lebih erat. Tiba-tiba, dari lubang itu keluar makhluk-makhluk hitam yang menyerupai serigala, tetapi dengan mata berkilauan seperti kristal. Suara geram mereka menggema, membuat semuanya langsung waspada. Siapkan diri kalian, jangan harap ada situasi yang aman, ucap Desta. Tangannya sudah bersinar merah dengan energi api. Segera di posisi masing-masing, perintah Tori. Semuanya sudah ada di posisi yang sesuai, menghadang musuh di hadapan mereka. Pertarungan langsung pecah. Tori dengan tombaknya memimpin serangan, sementara Bon dan Kaiten bekerja sama untuk menahan makhluk-makhluk yang menghadang di sisi kiri. Tahanlah, Bon! Lalu, Misael melemparkan mantra petirnya untuk melindungi bagian belakang, dan Desta membantu menahan gelombang serangan dari depan bersama Enola. Niating Sun Achiku Komarakeni. Namun, satu makhluk yang jauh lebih besar dan kuat muncul dari lubang. Tubuhnya ditutupi kristal tajam, dan aura kegelapan memancar darinya. Makhluk ini berbeda, ini jauh lebih kuat. Hati-hati semuanya, teriak Misael. Makhluk itu menyerang dengan kecepatan luar biasa, langsung mengarah pada Enola. Enola, awas! Desta berteriak mencoba melindunginya dengan semburan api. Namun terlambat. Salah satu cakar makhluk itu berhasil menembus pertahanan Enola, melemparkannya ke dinding dengan keras. Tubuhnya terhempas, meninggalkan darah di lantai. Enola! Desta berlari ke arahnya, meninggalkan posisinya. Jangan mendekat, jaga posisimu, Dol! Teriak Tori, tapi Desta tidak mendengarkannya. Di ruangan itu, rombongan Tori semakin terpojok saat Desta meninggalkan tempatnya. Itu harus Desta lakukan, karena Enola bukanlah sekedar rekan baginya, tapi juga bagian dari jiwanya. Meskipun Desta tidak menunjukkannya terlalu mencolok kepada yang lainnya, tapi Enola adalah cahaya baru di hati Desta. Desta terpaksa harus memecah formasi karena Enola dalam posisi yang berbahaya. Makhluk itu melompat ke arah Enola yang terluka. Tetapi Desta menahan serangannya dengan tangan kosong yang dilapisi dengan api. Panas dari kekuatannya membuat makhluk itu mundur beberapa langkah. Desta segera mengangkat tubuh Enola yang sudah lemah dan berlumuran darah. Matanya menatap wajahnya dan sebuah kenangan lama muncul di pikirannya. Laura! Gumam Desta dengan lirih, hampir tidak percaya. Enola membuka matanya dengan lemah menatap Desta. Aku tahu, Kak Desta. Desta tidak menjawab, hanya memeluknya dengan erat. Maaf Enola, bukan maksud aku mau, tapi aku tidak akan membiarkan kesalahan itu terulang lagi. Tidak kali ini. Air mata mengalir dari sudut mata Desta. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam hatinya terukir kuat perasaan kepada Enola yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Bagi Desta,
ia melihat Enola seperti melihat bayangan istrinya yang telah meninggal, yaitu Laura. Wajah, suara, dan bahkan tatapan matanya semuanya begitu mirip. Tori yang melihat situasi itu segera memberikan perintah. Jaka, Pak Bon, lindungi mereka. Kita harus menghancurkan makhluk itu sekarang. Bon mengalihkan perhatian makhluk itu dengan mengangkat pilar batu besar dan melemparkannya ke arah makhluk itu. Sementara Jaka melompat dengan kerisnya menyerang dari belakang. Komara geni, api surgawi. Desta yang masih memeluk Enola melepaskan salah satu serangan api terkuatnya yang langsung mengenai makhluk itu dan menghancurkan sebagian kristalnya. Makhluk itu meronta. Tubuhnya yang penuh kristal memantulkan api Desta seperti cermin. Namun, bagian kristal yang telah pecah menyerap panas dengan cepat, menciptakan semburan energi gelap yang menghancurkan pilar di sekeliling mereka. Namun, makhluk itu tidak menyerah. Dengan raungan keras, ia melepaskan gelombang energi yang menghancurkan sebagian ruangan. Ini tidak akan selesai sampai kita menyerang lubang itu. Semuanya, fokus ke lubang. Aku dan Desta akan menangani makhluk ini. Desta meletakkan Enola dengan hati-hati di lantai. Menatapnya sekali lagi. Enola, aku akan kembali. Bertahanlah, kumohon. Enola meskipun lemah tersenyum samar. Ya, aku percaya. Hati-hatilah, Kak Desta. Mata Desta berkilauan seperti menemukan kekuatan baru. Ia berlari ke arah Tori, bergabung untuk memberikan serangan terakhir pada makhluk itu. Tori, Desta dan Jaka menyerang bersamaan, sementara Misael dan yang lain mengarahkan serangan mereka ke lubang. Dalam satu serangan gabungan, lubang itu akhirnya meledak dan makhluk besar itu menghilang dalam jeritan panjang. Desta segera kembali ke sisi Enola yang kini mencoba duduk meski tubuhnya terluka parah. Ia mengulurkan tangan membantu Enola untuk berdiri. Enola, kau tahu, kau sangat penting bagiku. Enola hanya menatap Desta, matanya penuh pertanyaan dan emosi yang bercampur. Aku tahu itu, Kak Desta. Mulai sekarang, jangan jauh-jauh dariku. Aku rasa aku tidak perlu lagi menutupi ini kepada yang lainnya, kata Desta dengan suara penuh kepastian. Tori memandang mereka dari jauh, kemudian berbicara. Tidak perlu kau mengatakan. Sebagian dari kita sudah mengetahuinya, Dul. Lindungi dia. Aku senang, adikku akhirnya bisa kembali normal. Normal? Apa maksudmu, Kai? Oh, kau bisa berteriak. Itu berarti kau baik-baik saja, Enola. Rombongan Tori akhirnya melanjutkan perjalanan mereka. Tetapi kali ini ada keheningan yang berbeda. Hubungan antara Desta dan Enola menjadi pusat perhatian, meskipun tidak ada yang berani mengomentarinya secara langsung. Namun, di balik semua itu, Desta tahu bahwa ikatannya dengan Enola bukanlah kebetulan. Dan di dalam hatinya, ia merasakan bahwa perjalanan ini lebih dari sekedar misi, karena ini adalah takdir. Setelah melewati rintangan yang berat, rombongan Tori akhirnya berhasil keluar dari lorong yang penuh ancaman. Keadaan Enola yang terluka membuat mereka harus memutuskan dengan cepat. Meskipun mereka tahu bahwa misi mereka belum selesai, Tori memutuskan untuk mengambil langkah mundur. Saat keluar dari lorong, ada dua petunjuk. Pertama, jika mereka masih ingin melanjutkan dan tetap ingin menguak misteri lebih jauh lagi, maka mereka tidak akan pernah bisa kembali lagi sebelum mereka berhasil. Kedua, mereka diberikan kesempatan untuk kembali ke tempat semula. Akan tetapi, petunjuk yang mereka dapatkan akan kembali terkubur. Dengan keputusan yang hati-hati, Tori memilih untuk kembali. Meskipun mungkin tujuannya untuk mendapatkan kunci arus waktu sudah dekat, tapi Tori juga tidak begitu yakin apakah rahasia yang akan mereka bongkar adalah tentang kunci arus waktu. Sebelum jatuh korban, keputusan tepat Tori untuk memilih mundur. Entah kenapa, perjalanan kita ini terasa aneh.
Kita seperti diputar-putar tidak jelas. Ya, aku juga merasakan hal yang sama Mas Rio. Meskipun yang kita hadapi adalah nyata, tapi ini juga tidak terlalu sulit. Aku rasa dari sekian perjalanan yang pernah kita hadapi, baru kali ini aku mengalami perasaan aneh. Aku merasa habis-habisan, tapi lawanku terasa remeh. Dan lebih anehnya lagi, aku memang benci situasi yang panas. Tapi aku pernah merasakan yang lebih panas lagi. Namun tidak sampai membuatku frustasi. Tori diam. Sepertinya dirinya juga merasakan hal yang sama. Sepertinya kita... sudahlah. Misael menghentikan ucapannya karena ragu-ragu. Sudahlah, mari kita keluar dari sini terlebih dahulu, pinta Tori. Begitu mereka memasuki portal, cahaya mengelilingi mereka sejenak sebelum mereka muncul di pinggiran kota Zerzura. Namun, baru saja mereka melangkah keluar, mereka langsung dikepung oleh penduduk Zerzura yang tampak sangat khawatir. Wajah-wajah yang sebelumnya ramah dan tenang, kini penuh kecemasan. Sungguh luar biasa. Apa yang terjadi pada kalian? Seorang pria tua mendekat, matanya memandang mereka dengan ketakutan. Tori segera mengangkat tangan, menenangkan kerumunan yang semakin mendekat. Kami aman, hanya sedikit terluka. Tenanglah, ucapnya dengan suara tegas, meskipun menunjukkan bahwa situasi terkendali. Namun, penduduk Zerzura tidak terlihat tenang. Mereka mengelilingi rombongan dengan cemas. Beberapa dari mereka melangkah lebih dekat ke Enola yang terkulai di tangan Desta. Terlihat jelas bahwa Enola masih sangat lemah dan darah yang mengalir dari lukanya memicu reaksi panik di sekitar mereka. Nona muda, kau terluka parah. Apa yang terjadi padamu? Seorang wanita berlari mendekat, wajahnya penuh dengan ketakutan. Desta mengangguk pelan, menyembunyikan kegelisahannya. Dia butuh perawatan segera. Bisa kita bicara lebih jauh di tempat yang lebih aman. Penduduk Zerzura pun akhirnya memberi jalan, membawa mereka ke sebuah bangunan yang tampaknya sudah disiapkan untuk keadaan darurat. Di sana, mereka mulai merawat Enola, sementara rombongan lainnya berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Meski begitu, ada perasaan tidak nyaman di udara. Penduduk kota jelas sepenuhnya bisa mengerti apa yang telah terjadi, namun mereka tahu bahwa ancaman besar sedang mengintai. Semuanya tampaknya telah berubah sejak kalian datang. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang kalian duga, dan kami khawatir itu sudah semakin dekat, ujar seorang pria muda yang nampaknya merupakan pemimpin di kota tersebut. Tori menatapnya dengan serius, menyadari bahwa masalah yang mereka hadapi jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Rombongan mereka mungkin berhasil melewati rintangan tersebut, tetapi bukan rintangan ataupun bahaya yang mereka khawatirkan, tetapi mereka khawatir dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan diri mereka masing-masing. Tori sebenarnya sudah mulai curiga saat menemukan gerbang kota Zerzura. Semuanya sangat aneh dan tidak masuk akal, seolah mereka masuk dunia dongeng dengan alur yang sudah dipersiapkan. Setelah mereka kembali ke suatu penginapan di Zerzura dan Enola sudah mendapatkan perawatan yang cukup, mereka masih belum menemukan petunjuk apapun dari penduduk Zerzura, mulai dari kegiatan mereka pada malam itu dan juga semua misteri yang mereka alami. Di dalam penginapan Zerzura, suasana malam itu penuh dengan tekanan. Rombongan Tori duduk melingkar di ruangan kecil. Wajah mereka menunjukkan kelelahan sekaligus kebingungan. Di atas meja kayu yang reot, terbentang peta tua yang mereka temukan di toko antik. Ada yang ingin aku katakan. Aku menyadari ada yang salah. Perjalanan kita seharusnya tidaklah seberat ini. Mengingat semua perjalanan yang pernah kita lalui, aku mulai percaya bahwa semua ini sudah dirancang. Kalian tidak merasa bahwa sejak awal langkah kita seperti diarahkan ke suatu tempat. Bukan kita yang memegang kendali, tetapi sesuatu atau seseorang yang bermain di balik layar.
Ujar Tori memecah keheningan. Ia menatap setiap anggota rombongannya, memastikan mereka tetap terfokus. Dirancang bagaimana maksudmu, Des? Sela Desta yang duduk di dekat Enola yang masih dalam pemulihan. Tori menghela nafas panjang. Pikirkan baik-baik. Peta yang kita dapatkan begitu saja dari toko antik. Terlalu kebetulan. Lalu, Void Asura. Kalian tidak merasa bahwa kita seperti kehilangan kendali di sana. Semuanya saling memandang. Bon mengangguk, memecah keheningan. Dan kekuatanku juga aneh. Aku tidak merasa sepenuhnya terhubung dengan elemen tanahku di tempat ini. Aku tidak pernah merasa kepanasan sebelumnya. Meskipun gurun Sahara memang panas, tapi aku yakin aku pernah merasakan lebih panas daripada gurun ini. Dan itu tidak membuatku frustasi. Jangan lupakan air Zersura. Aku mencoba mengambilnya, tapi rasanya aneh, tidak seperti nyata. Jaka menambahkan. Rio yang selama ini diam akhirnya bersuara. Ilusi. Aku sudah lama curiga. Tapi kalau ini ilusi, maka siapa yang menciptakannya dan kenapa? Sebelum ada yang sempat menjawab, pintu ruangan diketuk pelan. Semua langsung bersiaga. Tori memberi isyarat kepada Jaka untuk membuka pintu. Ketika pintu itu terbuka, seorang pria tinggi berkulit gelap dengan mata tajam berdiri di ambang pintu. Wajahnya penuh karisma, dengan sorot mata yang tampak tahu banyak hal. Permisi, aku tidak berniat mengganggu, tapi aku rasa kalian membutuhkan penjelasan, Katanya dengan nada yang tenang. Semua mata tertuju padanya. Tori bangkit, memperhatikan pria itu dengan curiga. Siapa kau? Aku adalah Saviu. Jawabnya singkat, suaranya lebih dalam. Aku murid dari seorang penyihir hebat yang menciptakan semua ini. Dan aku di sini untuk membantu kalian keluar dari ilusi ini. Jelasnya. Ruangan mendadak sunyi. Jelaskan, pinta Tori. Nada suaranya tegas namun penuh kehati-hatian. Saviu melangkah masuk, kemudian menutup pintu di belakangnya. Kalian saat ini terjebak di dunia yang tidak nyata. Dunia yang diciptakan oleh guruku, seorang penyihir yang bernama Atsima. Dia adalah salah satu penyihir voodoo terkuat yang pernah ada. Dan Zersura adalah ilusi terbesar yang pernah ia buat. Bon mengercitkan dahi. Jadi, semua ini tidak nyata. Jahana memang. Sebagian nyata, tapi sebagian tidak. Itulah kekuatan ilusi Atsima. Dia menciptakan realitas yang bercampur dengan halusinasi, membuat kalian tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Kenapa dia melakukan ini kepada kami? Saviu menghela nafas. Tolong jangan terlalu waspada padaku. Jika aku memiliki niat buruk, aku tidak akan muncul begitu saja di hadapan kalian semuanya. Alasan kalian mengalami situasi saat ini karena kalian membawa sesuatu yang ia inginkan, atau setidaknya sesuatu yang sangat penting. Maksudnya sesuatu yang ingin kalian cari. Kunci harus waktu, gumam Rio. Saviu mengangguk. Benar, kunci itu adalah alasan kalian di sini. Dia ingin merebutnya, tapi dia tahu kalian terlalu kuat. Jadi, dia melemahkan kalian secara perlahan melalui ilusi ini. Saat kalian mendapatkan kunci tersebut, saat itulah ia akan bergerak. Semuanya mulai mengerti, tapi wajah-wajah mereka penuh kecemasan. Kalau begitu, bagaimana kita bisa keluar dari sini, temanku? Tunggu dulu, sebenarnya apa niatmu mengatakan semua ini? Kau bilang ini juga nyata, tapi juga halusinasi. Jelaskan pada kami. Baiklah, kejadian seperti ini bukan pertama kalinya, yang artinya kalian bukan korban pertama. Awalnya, guruku memiliki pandangan spiritual yang lurus dan tujuan yang besar, tapi semuanya berubah tanpa aku ketahui. Aku ingin menghentikan guruku, tapi aku sadar aku tidak mungkin bisa melakukannya. Jadi aku hanya bisa menggagalkan aksinya. Lalu, mengenai apa yang kalian alami saat ini memanglah ilusi. Namun,
ilusi itu bisa menjadi kenyataan bagi kalian. Kalian akan perlahan-lahan kehilangan ingatan. Semakin lama kalian akan dilemahkan. Sampai sini, kalian seharusnya sudah mengerti. Aku tidak berharap kalian untuk mempercayaiku, tapi aku memang mengatakan yang sebenarnya. Kami memang tidak bisa mempercayaimu begitu saja, tapi bagaimana kami bisa keluar dari ilusi ini? Savio menatap mereka dengan serius. Itulah kenapa aku di sini. Aku tahu bagaimana menghentikan ilusi ini, tapi mungkin dunia nyata kalian juga akan berubah. Keterangan Savio membuat semuanya semakin penasaran, tapi akhirnya keraguan mereka bisa terjawab. Lalu, bagaimana mereka bisa lolos dari ilusi tersebut? Savio berdiri di tengah ruangan, wajahnya dipenuhi keseriusan. Ia menjelaskan bahwa untuk menghentikan ilusi tersebut, diperlukan ritual yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memahami teknik sihir voodoo dari gurunya. Namun, ritual itu membutuhkan pengorbanan yang besar. Jika aku melakukannya, jiwaku akan terurai. Tapi itu harga yang harus aku bayar untuk menebus kesalahan guruku, ucap Savio, matanya menatap Tori dengan penuh keyakinan. Desta, Tori, Bon, Jaka, Ryu, dan Misael terdiam sejenak, merenungkan ucapan Savio. Sebelum ada yang sempat menjawab, terdengar suara gemuruh dari luar. Langkah kaki yang berat mengguncang tanah. Desta segera membuka jendela kecil di ruangan itu. Apa yang ia lihat membuat matanya membelalak. Mereka, penduduk Zerzura telah datang, tapi ada yang aneh dengan mereka. Di luar, para penduduk Zerzura telah berubah. Kulit mereka memucat, mata menyala merah darah, dan gigi-gigi taring muncul dari mulut mereka. Tubuh mereka mengeluarkan suara gemeretak seperti tulang yang retak. Mereka bukan lagi manusia biasa, melainkan makhluk-makhluk mengerikan. Pada akhirnya, aksiku ketahuan juga, ucap Savio lirih. Cepat, tahan pintu dan jendela. Namun, makhluk-makhluk itu menyerbu tanpa ampun. Dinding penginapan mulai retak akibat hantaman mereka. Rombongan Tori segera membentuk formasi. Bon, ayo lakukan. Oke, Jaka. Jaka dan Bon memimpin di depan, menggunakan elemen api dan tanah untuk menahan serangan. Ryo bergerak di tengah, menciptakan kegelapan untuk mengaburkan pandangan para makhluk. Desta dan Misael menyerang dari jarak jauh dengan petir dan api yang menghancurkan. Enola yang masih lemah tetap mencoba membantu dengan kemampuan serigalanya, meskipun terbatas. Kaiten mendapatkan dirinya di sisinya, siap melindungi adiknya jika ada serangan mendekat. Savio berdiri di belakang, matanya memancarkan kilatan sihir voodoo. Ia memegang tongkat kayu berukil simbol kuno, mengucapkan mantra untuk memperlambat gerakan makhluk-makhluk itu. Makhluk-makhluk ini hanyalah bagian dari ilusi. Mereka tidak bisa mati sepenuhnya, tapi kita bisa melemahkan mereka. Tapi akan cukup lama untuk menyelesaikan ritual. Pertarungan berlangsung sengit. Para penduduk Zerzura menyerang tanpa henti. Tapi kerjasama tim Tori membuat mereka mampu bertahan. Bon menciptakan dinding tanah besar untuk menahan serangan terakhir, memberi Savio cukup waktu untuk memulai ritual. Savio, lakukanlah. Aku berterima kasih untuk itu. Savio tersenyum, kemudian kembali duduk di tengah ruangan, menggambar lingkaran sihir di lantai dengan darah dari telapak tangannya. Alarum, bukalah gerbang kebenaran. Atsidma adalah najis. Biarkan jiwaku mencapai cahaya. Yang palsu akan runtuh, namun kebenaran akan berjaya. Simbol-simbol voodoo bersinar terang ketika ia memulai melantunkan mantra. Suara serak dan mendalamnya menggema di seluruh ruangan. Teman, apakah kau yakin ingin melakukan ini? Tanya Misael berdiri di samping Savio. Savio tersenyum tipis. Aku sudah lama tahu ini akan menjadi takdirku, tapi aku senang bisa melakukannya untuk menghentikan guruku. Kalian memiliki kekuatan yang tidak dimiliki orang lain. Jika ada yang bisa menghentikan dia, itu adalah kalian.
Misael yang juga sesama orang kulit hitam menaruh hormat padanya. Saat cahaya dari lingkaran sihir semakin terang, tubuh Saviu mulai memudar. Jiwanya terurai menjadi partikel-partikel bercahaya, mengisi ruangan dengan sinar yang hangat. Di saat terakhir, Saviu menatap Tori. Tolong, hentikan dia. Jangan biarkan guruku menghancurkan lebih banyak kehidupan. Aku percaya kepada kalian. Ucapnya sebelum tubuhnya benar-benar menghilang. Terima kasih. Aku yang melakukan niat baik ini. Aku minta maaf. Sebuah cahaya menyilaukan memenuhi ruangan. Rombongan Tori merasakan tubuh mereka ditarik oleh kekuatan yang luar biasa. Saat mereka membuka mata, mereka mendapati diri mereka berada di kamar hotel yang sama seperti sebelum perjalanan dimulai. Namun, suasananya terasa berbeda. Peta yang sebelumnya mereka temukan kini menghilang, dan tidak ada tanda-tanda Zerzura. Di luar kamar, suara keramaian turis terdengar normal. Apa ini? Bagaimana kita bisa? Desta kebingungan. Rio melangkah ke jendela, menatap pemandangan kota. Kita kembali, seolah semuanya tidak pernah terjadi, dan seolah aku merasakan seperti diriku yang sebenarnya. Repa! Ada apa, Rio? Terang sekali. Maaf, Repa, kembalilah. Repa yang tidak suka dengan suasana terang langsung lenyap. Aku juga merasakan hal yang sama sepertimu, Mas Rio. Sesuatu yang sebelumnya kita anggap hilang, kita kembali lagi. Tunggu dulu, apa ini? Tori menatap ke arah meja, di mana sebuah benda kecil tertinggal, sebuah liontin sederhana yang tampaknya milik Saviu. Ia menggenggam liontin itu dengan erat, tekad terpancar di matanya. Ini milik Saviu. Ia mempercayai kita meskipun ia baru mengenal kita. Sepertinya Saviu sudah cukup putus asa. Sepertinya kita memiliki tugas tambahan selain menemukan kunci arus waktu. Maaf menyela, bukannya aku tidak percaya dengan Saviu. Tapi bagaimana jika ia juga hanyalah sebuah ilusi? Dan semua ini adalah rencana Atsima, Kata Kaiten. Enola, apakah kau baik-baik saja? Ucap Desta khawatir. Kimi kemudian memeriksa pundak Enola. Ia terkejut mendapati luka di pundaknya. Enola harus mendapatkan perawatan. Luka ini ia dapatkan saat itu, dan ini benar-benar terjadi. Kimi menegaskan. Itu artinya luka yang didapatkan saat kita di dalam ilusi itu nyata. Lihatlah, lukaku ini juga aku dapatkan saat bertarung. Jaka menunjukkan bekas luka yang mengering di lehernya. Ini masuk akal. Apa yang dikatakan Saviu memang benar. Aku mengerti keraguanmu, temanku Kai. Tapi sepertinya Saviu tidaklah berbohong. Aku percaya itu. Misael meyakinkan. Ya, tidak masalah mau Saviu itu nyata atau tidak. Aku rasa apa yang dia katakan benar. Kita harus lebih berhati-hati. Mungkin saja saat ini adalah awal di mana kita akan mulai terjebak ilusi. Rombongan Tori saling bertukar pandang, menyadari keanehan yang mungkin akan segera terjadi. Keramaian kota terdengar jelas dari luar kamar hotel, namun suasananya tidak lagi terasa normal. Keheningan menyelimuti rombongan Tori yang masih mencerna kejadian sebelumnya. Rasa cemas dan keraguan menggelayuti pikiran mereka. Tori berjalan ke arah meja tempat liontin Saviu tertinggal, menggenggamnya dengan erat sambil menatap nama hotel yang terpampang di brosur kecil di atas meja. Ia membacanya perlahan, mencoba menghubungkan petunjuk. Miki Atsima, Gumamnya. Desta menoleh ke arahnya. Ada apa, Des? Apakah kau menemukan sesuatu? nama hotel ini adalah Miki Atsima. Ada sesuatu yang aneh. Atsima itu adalah nama guru Saviu. Jika dibalik, Miki berarti Ikim. Itu terdengar seperti aku dalam beberapa dialek kuno Afrika. Misael yang sedang memeriksa liontin itu terdiam. Maksudmu, hotel ini semacam pengakuan tersembunyi. Aku adalah Atsima. Dengan kata lain, hotel ini adalah milik Atsima. Tori kemudian memberikan brosur itu kepada Misael. Ini tidak mungkin.
Jangan-jangan mataku dari awal sudah dimanipulasi. Atau mungkin saat kita memasuki wilayah ini, kita sudah mulai masuk ke dalam alurnya. Tori mengangguk, wajahnya penuh kewaspadaan. Ini jelas tidak mungkin kebetulan. Hotel ini mungkin salah satu tempat pengaruh Azima. Jika kita terjebak dalam ilusi, besar kemungkinan semuanya dimulai dari sini. Meskipun aku tidak yakin, tapi karena kita juga tersadar tiba di hotel ini, jadi aku rasa disinilah pusat awal mulanya. Jadi, kita harus keluar dari tempat ini, Des. Segera, jika kita tetap tinggal, kita hanya akan memberikan waktu lebih banyak bagi Azima untuk mempermainkan kita. Saat mereka bersiap meninggalkan kamar, pintu diketuk dengan suara pelan. Permisi, mobil turis sudah tiba. Ujar suara lembut dari luar. Misael memberikan isyarat kepada yang lain untuk diam. Ia mendekat, membuka pintu sedikit, dan mendapati seorang pelayan berdiri di sana. Tersenyum dengan sopan. Tanpa berpikir panjang, Misael menarik pria itu ke dalam dan memitingnya ke dinding. Siapa kau sebenarnya? Desis Misael dengan tajam. Pelayan itu nampak ketakutan. Saya hanya pelayan. Mobil turis sudah siap. Katanya berulang seolah-olah terprogram. Kami tidak butuh tur. Beritahu kami apa yang sebenarnya terjadi di hotel ini. Gertak Kaiten sambil mendekat. Tubuh besar dan tatapannya membuat pelayan itu semakin ketakutan. Namun, pelayan itu hanya terus mengulangi kalimat yang sama. Mobil turis sudah siap. Tolong, mobil turis sudah siap. Desta mengerutkan dahi. Dia seperti robot, tidak ada gunanya memaksa. Ya, mungkin hanya bagian dari orang yang sedang dimanipulasi oleh Azima. Tori mengangkat tangannya untuk menenangkan Misael. Lepaskan dia, dia bukan ancaman. Kita hanya akan buang waktu. Dengan enggan, Misael melepaskan pelayan itu, yang langsung terjatuh ke lantai dengan gemetar. Tanpa berkata apa-apa lagi, pelayan itu keluar dari kamar dengan langkah yang cepat. Kita harus pergi sekarang. Semua ini terlalu aneh. Kalau tebakan kita benar, keluar dari hotel ini adalah langkah pertama untuk memecahkan ilusi. Ujar Tori melangkah ke arah pintu. Enola, apakah kau masih bisa berjalan? Iya Kak Desta, aku masih bisa melakukannya. Rombongan Tori segera meninggalkan kamar, berjalan menelusuri lorong hotel yang terasa biasa saja, seperti tidak ada kejanggalan apapun. Para pelayan hotel dan pengunjung juga terlihat normal. Saat mereka mencapai pintu keluar, Rio merasakan sesuatu. Dengar semuanya, kita sepertinya telah diikuti. Berapa banyak Mas Rio? Tidak pasti Mas Tori, tapi mereka ada. Kaiten menggeram pelan, refleks dari naluri serigalanya. Kalau saja mereka ingin menyerang, biarkan mereka mencoba. Namun, Tori mengangkat tangannya lagi, meminta semua orang untuk tetap fokus. Dengarkan semuanya, bersikaplah seperti biasanya. Tidak usah pedulikan mereka yang mengikuti kita. Kita akan pergi ke tempat yang lebih sepi. Saat mereka bertindak, kita akan sambut mereka. Mereka terus berjalan, keluar dari pintu utama hotel. Suasana ramai seperti biasa, tidak ada kejanggalan ataupun sesuatu yang akan mengancam mereka. Tapi mereka tahu ada yang mengikutinya. Tidak ada yang bisa lepas dari pendeteksi Rio. Mas Tori, ada semakin banyak yang mengikuti kita. Setidaknya ada lebih dari 20 orang. Mas Rio, apakah kau bisa mengetahui ada di mana mereka? Mereka ada di bawah kita, Mas Tori. Setelah mereka berjalan cukup jauh dari hotel dan tiba di tempat padang gurun yang cukup sepi, Tori melirik ke arah Bon, kemudian menatap lainnya dengan bahasa isyarat agar langsung melompat dari lokasi mereka berdiri. Bon langsung melompat tinggi-tinggi. Sekarang! Semuanya menghindar dan Bon masih melayang di udara. Jahanam, rasakan ini! Bon menghantam bumi. Beberapa sosok manusia berkulit hitam muncul dari dalam tanah. Kulit mereka hitam kecoklatan dan mengkilap. Bahkan sinar matahari bisa memantul dari kulit mereka. Setelah Bon menghantam tanah berpasir itu, ledakan debu dan pasir berterbangan di udara. Perlahan, lebih dari 20 sosok muncul dari dalam tanah. Mereka bergerak dengan tenang, tanpa suara,
namun membawa aura yang berat dan mengancam. Kulit mereka hitam kecoklatan, mengkilap seperti dilapisi minyak, memantulkan cahaya matahari. Tubuh mereka dihiasi dengan pola-pola mantra yang berpendar samar, spiral, lingkaran, garis bercabang, dan simbol-simbol geometris yang menyerupai aksara kuno. Beberapa tampak bergelak seolah hidup, memancarkan energi yang misterius. Salah satu dari mereka maju, berbicara dengan suara berat namun tenang. Kalian tidak diinginkan di sini. Pergilah, dan Atsima akan membiarkan kalian hidup. Tori berdiri tegak, matanya tajam memandang sosok tersebut. Kami memang akan pergi, tapi jika kalian menghalangi, kami tidak akan segan-segan untuk melawan. Katanya menoleh ke Enola yang dipapah oleh Desta. Desta yang sudah menahan amarah menambahkan dengan suara geram. Jika Atsima ingin kami berhenti, kenapa ia tidak muncul sendiri? Apa dia terlalu pengecut? Sosok itu menatap Desta dengan mata gelap yang dingin. Kalian tidak mengerti apa yang kalian hadapi. Ini peringatan terakhir. Pergilah. Tori mengangkat tangannya, memberikan isyarat kepada Desta untuk diam. Kami tidak akan mencari masalah. Kami akan pergi. Tapi jangan coba-coba menghalangi jalan kami. Setelah itu, sosok-sosok tersebut perlahan mundur. Tubuh mereka lenyap ke dalam tanah, meninggalkan jejak mantra yang memudar di pasir. Rombongan Tori segera melanjutkan perjalanan, mencari tempat untuk menyelamatkan Enola. Des, kenapa kau membiarkan mereka pergi begitu saja? Kita bisa dengan mudah menghabisi mereka, terlepas apa yang telah Atsima lakukan pada kita. Aku rasa tidak masalah kita berikan sedikit pelajaran. Kita memang mengalami kerugian, tapi lihat kondisi Enola saat ini, Dul. Yang terpenting adalah Enola mendapatkan perawatan yang cukup. Lukanya bisa saja terinfeksi. Kau memang benar, Des. Baiklah, sekarang ayo kita pergi dari sini. Setelah beberapa waktu berlalu melewati panasnya gurun, mereka akhirnya tiba di pinggiran kota kecil yang bernama Walimu. Kota sederhana yang memiliki rumah sakit kecil. Enola segera dibawa ke ruang perawatan. Para dokter dan perawat di sana memberikan perawatan terbaik yang mereka bisa. Namun, suasana menjadi tegang ketika salah satu perawat memeriksa luka Enola. Halo, izinkan aku memeriksa lukanya. Aku ingin memastikan agar tidak terjadi infeksi. Iya, silakan sus. Jawab Enola dengan lemah. Luka di tubuh Enola yang awalnya hanya seperti goresan biasa, kini mulai berubah. Garis-garis hitam yang berbentuk spiral dan simbol-simbol aneh muncul di sekitar lukanya, berpendar samar seperti api yang hampir padam. Kulitnya semakin pucat dan nafasnya mulai melemah. Gawat, luka ini bukanlah sembarang luka. Perawat itu memasang wajah yang serius. Desta tidak bisa lagi menahan emosinya. Ia menatap perawat dengan tatapan yang tajam. Apa yang terjadi padanya? Kenapa lukanya semakin parah? Perawat yang seorang wanita parubaya dengan wajah penuh kekhawatiran menatap mereka dengan ragu-ragu. Ini bukanlah luka biasa. Dia terkena kutukan Vodo. Saya pernah mendengar tentang ini, tapi saya tidak bisa menyembuhkannya. Kutukan Vodo. Siapa yang berani melakukan ini pada adikku? Kaiten menggertakkan giginya, tubuh besarnya menegang. Tenanglah, Kai. Aku juga tidak akan tinggal diam jika terjadi sesuatu dengan Enola. Vodo, ini berarti ada kaitannya dengan Atsima. Wanita itu tampak ketakutan. Matanya melirik ke seliring ruangan, seolah takut ada yang menguping. Nama itu tidak boleh disebut, tapi hanya ada satu orang yang bisa melakukan ini. Benar, ia adalah Atsima. Desta mengepalkan tangan, matanya menyala penuh amarah. Sudah aku duga, Atsima lagi. Di mana dia? Aku akan mencarinya sekarang juga. Perawat itu mundur beberapa langkah dan ketakutan. Tidak ada yang berani melawan Atsima. Dia bukan hanya penyihir Vodo yang kuat, dia juga punya kekuasaan besar. Mereka terkena kutukannya, tidak pernah selamat kecuali... Kecuali apa? Potong Tori, matanya tajam seperti elang. Perawat itu berbisik dengan suara bergetar. Kecuali kalian bisa membunuhnya.
Ruangan itu seketika sunyi. Kata-kata perawat itu menggantung di udara, membuat semua orang menoleh ke arah Tori. Wajah Tori tetap tenang, meskipun pikirannya bekerja keras untuk mencari solusi. Ia tahu waktunya tidaklah banyak. Siapapun yang berani mencelakai rekanku, maka mereka akan menerima murkaku. Aku anggap Atsima telah melanggar janjinya untuk tidak menghalangi kita. Tapi apa yang terjadi dengan Enola saat ini, itu tandanya ia menginginkan perang. Tori menoleh ke arah Desta dan Kaiten. Keduanya mengangguk, dan mereka tampak seperti dua api yang siap meledak kapan saja. Aku tahu hal ini tidak bisa dibiarkan, Tori. Seperti yang kita dengar, Atsima mungkin adalah orang yang berpengaruh di sini. Ia juga pastinya punya pasukan. Bukan perkara sulit setidaknya. Kita sekarang berada di negara orang. Tindakan yang gegabah justru akan membahayakan kita semua, Tori. Terang Bon. Benar, memang kita akan kesulitan jika bertindak begitu saja, Bang Bon. Akan berbahaya jika kita bertindak secara langsung. Itu akan melibatkan pemerintah setempat. Tapi kita bisa melakukannya secara spiritual. Tepat, seperti apa yang dikatakan Mas Rio. Sihir Vodo ya. Baiklah, sudah saatnya dukun Vodo itu bertemu ahlinya. Malam ini kita akan bertindak. Mari kita obrak-abrik alam spiritual di tempat ini. Ucap Jaka dengan lantang. Sorot matanya tajam. Kedua tangannya dilipat di dada. Pantatnya agak mundur dan dagunya sedikit diangkat. Itulah pose luar biasanya yang mampu mengguncang jagat gaib, yang mana akan segera runtuh saat Jaka mulai meyakinkan ucapannya. Hari itu, rombongan Tori telah bersiap. Mereka tidak tahu apa yang menunggu mereka di sisi lain alam spiritual. Tetapi satu hal yang pasti, Atsima akan tahu bahwa ia telah mengusik orang yang salah. Malam itu, langit di atas Walimu dipenuhi awan tebal, seolah alam menyadari sesuatu yang besar akan terjadi. Rombongan Tori berkumpul di rumah perawat, seorang wanita parubaya bernama Nalaya. Walau takut terlibat, Nalaya menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa. Baginya, menyelamatkan nyawa seseorang lebih penting daripada menghindari bahaya. Karena pihak rumah sakit tidak ingin terlibat dengan Atsima, Nalaya sendiri yang berinisiatif untuk menolong. Aku tidak bisa membiarkan gadis muda itu mati karena kutukan. Tinggallah di sini dan lakukan apapun yang perlu kalian lakukan. Ujar Nalaya dengan nada yang tegas, meski sorot matanya penuh kekhawatiran. Anda wanita pemberani, Nyonya Nalaya. Ngomong-ngomong, apakah Anda di sini sendirian? Tanya Misael. Benar, suamiku meninggal beberapa tahun yang lalu. Oh, maaf Nyonya. Tidak masalah, buatlah diri kalian nyaman. Ucapnya yang sepertinya menyimpan kesedihan, namun ia berusaha untuk tetap menutupinya. Sementara itu, Jaka berdiri di halaman rumah. Tangannya bergerak melukis simbol-simbol di udara. Gerakan-gerakan yang mendramatisir. Orang biasa tidak akan menyadarinya apa yang sedang dilakukannya. Tetapi, setiap gerakan Jaka menimbulkan reaksi spiritual yang menciptakan pagar gaib yang melindungi rumah dari gangguan gaib atau unsur spiritual. Tori, pelindung gaib sudah selesai. Aku menambahkan raja pelindung yang kuat. Jadi aku yakin akan bertahan dari serangan spiritual yang kuat. Ucap Jaka sambil menyeka keringatnya. Tori mengangguk sambil menatap langit malam. Baiklah Jaka, kita tidak tahu kekuatan apa yang akan kita hadapi. Meskipun pernyataan Savio mengatakan bahwa Atsima itu takut dengan kita, tapi kita harus berhati-hati. Aku yakin Atsima tidaklah sendirian. Aku tahu Tori, sekalipun aku pernah melawan dukun Vodo dahulu, aku juga tidak akan bertindak dengan gegabah. Aku siap menghadapinya, Tori. Di dalam rumah, Misael mendapati Enola yang semakin lemah. Bagaimana dengan kondisinya saat ini? Tidak baik. Malam ini aku akan hancurkan Atsima. Balas Desta dengan tegas. Aku sedikit mengerti tentang kutukan Vodo. Mungkin aku bisa menekannya agar penyebarannya melambat. Benarkah? Tolong lakukan, Mi. Balas Kaiten. Misael kemudian mencoba metode yang efektif untuk menekan kutukan di tubuh Enola. Tangannya
dikelilingi kilatan petir biru kecil saat ia menyalurkan energi spiritual untuk memperlambat penyebaran simbol-simbol voodoo di tubuh Enola. Kaiten duduk di samping adiknya, wajahnya tegang, sementara Kimi memegang tangan Enola memberikan dukungan emosional. Bagus, sepertinya berhasil. Temanku Desta, pergilah, kami akan menjaganya. Penyebaran kutukan sementara ini bisa ditekan. Pastikan kalian semuanya berhasil, ujar Misael sambil terus memfokuskan energinya. Baiklah, terima kasih Misael. Kai, Kimi, aku akan bersiap. Desta melangkah pergi, sementara Enola sudah lebih tenang dan dalam keadaan tertidur. Hei, Desta, aku titip satu pukulan untuk mereka. Pinta Kaiten. Ya, tentu saja. Akan aku berikan satu pukulan yang kuat untuk mereka, Kai. Di ruang tamu rumah Nalaya, Tori, Jaka, Bon dan Rio duduk bersila dalam lingkaran yang dikelilingi simbol-simbol pelindung yang digambar oleh Jaka. Mereka memejamkan mata. Tubuh mereka mulai mengeluarkan energi samar, seolah jiwa mereka terlepas perlahan dari tubuh fisik. Mereka sudah sangat ahli dalam melakukannya, jadi tidak ada kesulitan apapun. Jaka juga melindunginya agar tubuh mereka tidak terganggu dari bahaya apapun. Kini sudah saatnya rombongan Tori akan melakukan pembalasan.